Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Umi semua? Iya, Masya Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, sebelum belajar, kita harus siap dulu. Coba lihat di kiri kanan kalian apakah ada sampah. Coba diambil. Nah, dan terus dicek kelengkapan belajarnya mulai dari buku, pensil, pulpen. Apakah udah siap? Dicek semua agar kita ketika belajar bisa lebih nyaman dan lebih siap. Oke, udah dicek semua? Nah, berikutnya sebelum kita memulai pembelajaran, coba ketua kelas Kenzi dipimpin dulu doa sebelum belajarnya, Nak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat dilancarkan. Oke, berikutnya Umi absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa, Nak, namanya? Siva. Siva sama Aditya. Kenapa mereka? Sakit ya. Iya, kita doakan semoga Siva dan Aditya dapat segera sembuh ya, dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya, Nak. Ya, berarti semuanya datang ya, kecuali yang sakit tadi. Nah, coba Umi mau tanya perasaan kalian nih hari ini. Udah siap belum belajarnya? Apakah hari ini bahagia, sedih, atau ada yang malas nggak hari ini? Siapa goib malas? Bardan, kamu gimana Bardan? Perasaannya Bardan? Mau marah? Nah, kenapa bisa marah? Ada nyimpan beban? Marah sama Fitria? Coba Umi tanya Amira, gimana Amira perasaannya hari ini? Udah siap belajar IPA? Udah, berarti bahagia ya? Iya. Ada yang sedih, ada yang lagi sedih. Siapa yang lagi sedih? Angkat tangannya. Tristan sama Yogi lagi sedih. Kenapa nih sedihnya Tristan? Ya, jadi Umi harap hari ini perasaan Ananda Umi semua harus bahagia ya. Harus siap untuk belajar. Nggak ada yang lagi malas atau ngantuk. Nggak ada kan yang begadang semalam? Nggak ada kan? Oke. Ya, semoga semuanya bahagia dan semangat untuk mengikuti pembelajaran ya, Nak. Nah, berikutnya untuk meningkatkan rasa patriotisme kita, sebelum belajar kita mendengarkan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Iya. Oke, ayo semuanya berdiri, Nak, dengarkan lagunya.
Sebentar ya. Oke. Karena Disconnected. Connected. oke. Oke, ini kita dengarkan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Disconnected. Oh. Connected. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, hatilah proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Oke, terima kasih. Anadomi boleh silahkan duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila, sebelum belajar supaya lebih semangat, Umi ada ice breaking nih. Namanya tepuk afirmasi positif. Liriknya sama seperti dua mata saya, ya,
Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Kalau hatimu senang, tepuk tangan, gitu ya. Nadanya sama seperti kalau hatimu senang, tepuk tangan. Bisa? Ya, ayo kita tes ya. 1, 2, 3. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Bisa sekali lagi? Coba. 1, 2, 3. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Oke, udah lebih semangat? Iya. Berikutnya tentang kesepakatan kelas kita. Nih, sebelum belajar Umi bacakan kesepakatan kelas. Yang pertama, masuk kelas harus tepat waktu. Yang ini ya. Masuk kelas tepat waktu. Ada yang terlambat tadi? Setelah istirahat ada yang masih jajan, yang masih makan? Gak ada ya. Terus mendengarkan penjelasan guru. Nah, nanti kan Umi jelasin sebelum memulai pembelajaran. Umi akan menjelaskan materi kita yang akan datang. Jadi Umi harap kalian bisa mendengarkan Umi dengan fokus ya. Jangan mengerjakan pekerjaan yang lain. Harap mendengarkan penjelasan Umi. Berikutnya menjaga kebersihan sama kerapian kelas kita. Nah, tadi sebelum belajar kan udah Umi suruh cek sampahnya. Bicara yang sopan dan baik ya. Jangan mengeluarkan bahasa yang tidak sopan. Yang kelima, saling membantu. Nanti kan kita ada praktek saling membantu sesama teman. Dan yang terakhir, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Bisa ya, Nak? Iya. Nah, coba Umi mau mengulang ya, ngulang materi kita sebelumnya, yaitu tentang wujud zat sama perubahannya. Wujud zat dan perubahannya yang di materi bab 2, yaitu tentang padat ke gas, ke cair, ke padat lagi. Coba Umi tanya siapa ya ini yang mau Umi tanya ya? Kenzi, kalau perubahan dari padat ke cair namanya apa, Nak? Padat, mencair. Iya, mencair. Is. Kalau perubahan dari padat ke gas namanya apa, Nak? Iya, pintar. Menyublim. Terus kalau perubahan dari cair ke padat, ada yang tahu angkat tangan? Bardan apa? Iya, beku. Oke. Nah, ini ada video 1 sama video 2. Antara video 1 sama 2, kalian bisa nggak menemukan perbedaannya? Nih. Yang video pertama, kertas yang digunting. Yang kedua, kertas yang dibakar. Kalau dari 2 video ini, ada yang tahu yang mana termasuk perubahan fisika, yang mana termasuk perubahan kimia? Coba Alfi.
Iya. Oke, betul itu Kenzi yang dibilang Alfi? Iya. Oke, berarti kalian udah baca juga ya dari perubahan fisika yang termasuk perubahan fisika kertas yang digunting, perubahan kimia kertas yang dibakar. Oke, bisa ya nak? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan ciri dari perubahan fisika dengan benar ya. Melalui percobaan sama diskusi kelompok. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan ciri perubahan kimia sama dapat menjelaskan perubahan kimia dan fisika yang terjadi melalui percobaan diskusi kelompok ini pada poin ketiga. Oke. Nah, setelah ini Umi ada video ya. Udah siap belum untuk menonton videonya? Ya, siapkan pertanyaan yang berkaitan dengan video sama catat peristiwa yang termasuk perubahan fisika dan kimia ya. Setelah Umi tampilkan nanti videonya, bisa ya nak? Ya. Disconnected. Connected. Oke. Physical and chemical. Jadi silakan kalian amati videonya. Tonton dulu videonya. Nanti ini adik minum biar nggak habis suaranya. Nah, itu ada bawa minum kan ya. Sama nanti banyakin jalan-jalan juga pakai kamera dekati muridnya. Jadi kalau Apa bisa sambil dicatat ya yang termasuk perubahan fisika sama kimianya. Kalian catat.
Low battery. Please charge. Oke. Ya udah selesai videonya. Jadi setelah kalian menonton video yang udah Umi tampilkan, siapa yang bisa memberikan contoh tentang perubahan fisika sama perubahan kimia yang ada di video? Ayo dari kelompok siapa yang mau memberikan contoh? Kelompok Kenzi? Ya kelompok Kenzi kelompok berapa nak? Kelompok 1 ya. Ayo kita dengarkan pemaparan dari kelompok 1, kelompok Kenzi. Ayo coba Kenzi. Foto. Nah, foto yang dikoyak itu termasuk contoh dari perubahan fisika. Ya, terus apa lagi nak? Yang foto tadi kan dilempar ke api. Tapi perubahan kimia. Fotonya dilemparkan ke api. Iya, fotonya dibakar kan? Iya, itu termasuk contoh dari perubahan kimia. Oke, ada lagi kelompok. Ya, dari kelompok gaib. Kelompok berapa? 4. Ayo apa nak contohnya dari video? Air salju yang dimasak. Ya, itu termasuk contoh perubahan apa? Apa? Padat ke cair. Ya, itu perubahan fisika. Terus apa lagi? Kelompok gaib? Cair ke uap dari salju yang dibakar tadi ya, itu termasuk contoh perubahan fisika. Ya, ada lagi tambahan? Syakira?
Ada lagi kelompok Is? Mau kasih contoh? Dari video ada apa aja contohnya? Terus tadi ada gajah yang tanah diinjak kan? Nah, itu termasuk contoh perubahan apa? Iya, fisika. Terus contoh perubahan kimianya apa lagi? Yang mobil berkarat. Nah, kalau perkaratan itu termasuk perubahan apa? Kimia. Ya, ada lagi yang mau memberi pemaparannya? Contohnya? Enggak, udah habis? Oke. Nah, jadi tentang perubahan fisika ini pengertiannya ya, definisinya. Perubahan bentuk, ukuran yang tidak menghasilkan jenis baru. Jadi dia tetap tidak menghasilkan jenis baru. Contohnya dari air yang dibekukan menjadi cair. Nah, itu kan tetap air dibilang dia. Ciri-cirinya tidak terbentuk zat baru. Zat yang mengalami perubahan umumnya dapat kembali ke bentuk semula ya. Seperti air tadi. Air tadi jika dibekukan kembali menjadi es. Yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan fisik. Iya, jadi dia hanya berubah bentuknya saja, sifatnya tidak berubah. Nah, ini dia ya, perubahan fisika karena perubahan dari wujud zat. Contohnya ada es, terus es yang mencair, air yang dipanaskan, tuh ya. Nah, contoh ini, kopi yang ditumbuk yang awalnya berbentuk bulat, terus setelah ditumbuk berbentuk bubuk. Ini contoh perubahan, iya, fisika. Terus ini ada tanah liat, kayu yang dipotong menjadi meja, kursi, pintu. Itu contoh perubahan fisika. Nah, kalau perubahan kimia, nih perubahan kimia. Perubahan kimia dia perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis yang baru. Contohnya terbentuk zat jenis baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Contohnya kayak ini, besi yang berkarat. Kayu yang udah dibakar, apakah dari arang dia bisa lagi kembali menjadi kayu? Iya, tidak bisa. Begitupun besi yang berkarat akan susah dikembalikan lagi. Nih contohnya ada yang terakhir masak telur ya. Iya, masak telurnya kan gak bisa lagi diubah ke telur semula, dibalikan lagi ke cangkangnya, ya kan? Ini dia proses perubahan sifat kimia. Melalui proses yang pertama, pembakaran, yang kedua proses pembusukan, ketiga ada ragi atau fermentasi ya. Sama proses perkaratan atau korosi yang ini. Contoh-contoh dari proses-proses perubahan sifat kimia. Kalau indikatornya terjadi perubahan suhu, perubahan warna, timbulnya gas, sama terbentuknya endapan, itu dari contoh dari perubahan ya kimia. Terus berikutnya ada terjadi perubahan warna. Misalnya apel yang sudah membusuk, besi yang berkarat, terus buah yang sudah matang atau yang sudah masak akan mengalami perubahan warna. Kalau yang mengalami fermentasi, contohnya pada tape ya, tape sama roti. Nah, sehingga dia menghasilkan gas. Terus yang indikator perubahan kimia itu ada endapan pada proses pembuatan tahu. Itu ya, pembuatan keju, sama kerak pada panci yang sudah mengendap, itu termasuk contoh dari perubahan kimia. Nah, indikator berikutnya ada
terjadinya perubahan suhu atau kenaikan suhu yang awalnya panas menjadi dingin, dingin menjadi panas. Itu termasuk contoh dari perubahan suhu pada perubahan kimia. Udah? Kayaknya kurang semangat nih. Ini Umi ada ice breaking lagi. Namanya walking. Ya, walking ya. Udah? Ayo semuanya berdiri. Berdiri nak. Ya, nama lagunya walking. Nah, berdiri. Aska. Nah, bisa. Ikuti gerakan kataknya ya. Gerak semua. Biar hilang ngantuk-ngantuknya, Tristan. Walking, gerak. Ayo jangan malu-malu geraknya. Bardan. Biar nggak ngantuk, Bardan. Ya, gerak semua ya. Gerak Yuki, jangan lemas Yuki. Swimming, 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 swimming. Now let's sing. Let's sing. Wake up! It's time to go. Are you ready to go fast? Lagi ya. Lebih cepat gerakannya. Gerak semua. Gak usah malu-malu. Oke. Udah hilang ngantuknya. Oke. Nah, jadi setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan Umi, udah ice breaking juga kan? Selanjutnya kegiatan kita adalah kerja kelompok atau pembagian kelompok dan praktikum ya. Ini udah Umi bagi kelompoknya mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Silakan ditaruh alat dan bahannya di atas meja, dipersiapkan semuanya. Dan kemudian Umi akan membagikan LKPD-nya ya yang harus kalian kerjakan. Nah, ini Umi bagikan LKPD-nya. Jadi dari bahan-bahan yang kalian bawa itu ada apa aja? Lilin, baking soda, cuka, sama balon dan botol. Jadi yang lilin itu merupakan permasalahan 1 ya. Permasalahan 1. Dan permasalahan 2 itu yang ada soda dan cuka kuenya ya nak, bisa ya? Ya. Cepat ya. Ayo ini Umi bagikan dulu. Pinjam pulpen kawannya. Allah. Oh. Udah yuk silahkan dikerjakan sesuai instruksi yang ada di LKPD yang telah Umi bagikan. Ya boleh dihidupkan. Enggak, ini enggak.
Ya. Apanya nak? Kelompok. Ya, kelompok 2 sama nama-nama anggotanya ya. Ya, buat nama Umi. Setelah ini Umi minta ya perwakilan 2 atau 3 kelompok untuk maju ke depan menjelaskan hasil dari diskusinya. Udah? Enak. Boleh dimulai dikerjakan LK-nya ini, LK-nya per kelompok. Bawah enggak? Ini ya permasalahan yang kedua. Ini botolnya, balonnya. Ini beda apa? Iya, nggak pakai ponsel. Jangan. Nah, permasalahan yang pertama, kalian diminta mengapa lilin. Suaranya nak, coba. Mengapa hal ini bisa terjadi? Identifikasikan perubahan apa saja yang terjadi pada lilin dan kategorikan lilin yang dibakar itu termasuk contoh dari perubahan fisika atau kimia. Kalian jawab di Oke, berikutnya yang permasalahan yang kedua, yang antara cuka, soda kue, sama botol dan galon. Mereka yang memperhatikannya. Coba
apa? Nggak apa-apa, dikat-kat nggak apa-apa. Dikat-kat ya, Bang? Dah, taruh sini. Oh, bun-bun. Bisa kan? Iya, dibuang. Terus apa nih? Udah, setelah ini 15 menit lagi ya. 15 menit lagi Umi suruh presentasi kelompok ya. Ya, ini diisi gejala ketika soda kue.
Jelaskan secara rinci. Misalnya balonnya yang awalnya kecil menjadi besar, itu perubahan fisika. Terus soda kue bertemu cuka, perubahan Kimia. Nih, kalau udah siap ini nih. udah. Kelompok is nanti maju ya presentasi. Keluar. Iya, isi tabelnya. Ayo setelah ini presentasi ya. Apanya? Bertiga. Sepertiga segini. Kan kebakar nih. Astaga, janganlah. Ini cuka sama soda kue, bukan lilin. Udah, setelah ini kelompok is ya. Kelompok is mau presentasi ke depan. Kelompok Syakira udah. Gejala apa ya? Nah, jadi setelah kalian membuat ini, balonnya yang ukurannya kecil menjadi besar, itu perubahan apa? Iya, buat fisika. Udah? Coba dirasa balonnya, ada nggak rasa panas? Udah dibuat di kertas pengamatan.
Hasil dari diskusi mereka. Ayo kelompok lain coba hentikan dulu aktivitasnya. Perhatikan kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Ayo kelompok I silahkan. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya kelompok I, gimana hasil pengamatan kalian dari lilin dan cuka sama balon tadi? Yang lain, ayo perhatikan kawannya. Kalau yang lilin, kenapa sumbu bisa menjadi hitam? Karena akibat adanya api yang berada di atas sumbu tersebut. Oke. Dan itu termasuk perubahan kimia. Iya, termasuk perubahan kimia kalau sumbu yang dibakar ya nak? Iya. Kimia. Dan lilin bisa meleleh karena panas dari api tersebut, maka termasuk perubahan kimia. Iya, lilin yang meleleh perubahan fisika. Iya. Ya, jangan ada yang terbalik ya, perubahan fisika dan kimia. Lilin yang meleleh perubahan fisika dan sumbu yang dibakar perubahan kimia. Berikutnya nak. Gejala apa saja yang kamu amati ketika soda kue dan cuka dicampurkan? Ketika soda kue dan cuka bersatu, terjadi penguapan pada balon sehingga balon berisi oleh angin. Dan berdasarkan dan itu termasuk perubahan kimia. Iya betul, termasuk perubahan kimia ya antara pertemuan soda kue dan cuka karena menghasilkan gas sehingga membuat balon tersebut menjadi besar ya. Oke, lanjut nak. Oke, udah sampai situ aja. Oke, tutup nak presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Berikutnya, ayo kelompok Kenzi. Iya.
Ya salam dulu ya nak, salam. Ayo yang lain, dengarkan kawaja yang presentasi. Ayo salam nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD. Ya, dari percobaan yang pertama yang lilin yang dibakar. Sumbu yang dibakar akan menghasilkan perubahan kimia. Lilin yang dibakar menjadi cair, merupakan perubahan fisika. Iya. Oke, berikutnya Hasil pengamatan. Perubahan yang terjadi, sumbu yang dibakar kategori perubahan kimia. oke. Lilin yang meleleh kategori perubahan fisika. Iya. Permasalahan yang kedua, gejala apa saja yang kamu amati ketika soda kue dan setelah dicampurkan? Dalam cara bikin. Karena mengubah soda kue dan juga berjatuh. Berdasarkan gejala tersebut, apakah reaksi antara soda kue dan juga termasuk perubahan fisika atau tidak? Berikan alasan yang kuat untuk mendukung jawabanmu. Termasuk perubahan kimia karena soda kue dan soda kue menyatu. Tabel hasil pengamatan. Kalau yang mengembang kategori perubahan fisika. Suhu yang menjadi dingin perubahan fisika. Aromanya bawah buka perubahan fisika. Kimia. Sebenarnya apa? Radian. Es krim yang meleleh perubahan fisika. Buah yang membusuk perubahan kimia. Es yang berkarat perubahan kimia. Tanah menjadi suci apa? Perubahan fisika. Buah yang membusuk perubahan kimia. Beras yang ditumbuk menjadi tepung perubahan kimia. Perubahan fisika. Kayu menjadi dilewari perubahan fisika. Oke, jadi dari kelompok berapa nak Kenzi? Dari kelompok 1, mereka menyebutkan yang permasalahan kedua, pertemuan antara cuka sama soda kue yang menghasilkan gas, itu termasuk contoh dari perubahan kimia. Ya, dari kelompok lain ada yang mau komentar atau memberikan tanggapannya? Ada? Nggak ada ya, jadi udah pas ya dari kelompok 3 sama kelompok 1. Udah? Oke. Ya nak, jadi kemungkinan ini dari 2 kelompok dulu yang Umi ini ya, yang Umi minta perwakilannya, yang lain nggak apa-apa, nggak usah dipresentasikan dulu, nanti Umi periksa hasil kerja kelompoknya. Udah, silakan ditutup nak presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah? Oke, nggak ada lagi yang praktek ya. Lilinnya udah boleh dimatikan nak. Udah, matikan lilinnya, Aditya. Oke, dari hasil pembelajaran kita, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita? Iya, siapa? Yang lain, Naura? Yang membuat kesimpulan? Buat kesimpulan, Kenzi, ayo silakan Kenzi buat kesimpulan. Di tempat aja berdiri. Kesimpulan dari percobaan kita pada hari ini. Perubahan fisika. Contohnya nih. Ya. Kertas yang dipotong. Oke. Berubah bukan asli. Oke. Terus? Kertas yang dibakar akan mengubah jadi asli atau jadi Oh, iya. Jadi Kenzi membuat kesimpulan antara pengertian dari perubahan fisika sama kimia. Perubahan fisika, perubahan yang tidak
mengubah sifat asli dari benda tersebut. Yang perubahan kimia merubah sifat aslinya ya, seperti suhunya, wujudnya, dan yang lainnya. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Ada lagi? Tristan? Bisa? Alfi bisa? Ais memberikan kesimpulan? Ada lagi? Sitkia bisa berikan kesimpulan? Amira? Umair? Jadi udah pas ya yang disampaikan sama Kenzi. Oke, berikutnya, jadi setelah Umi memberikan kesimpulan, Umi akan membagikan soal evaluasi ya. Ini ada sekitar 5 soal yang kalian jawab ya nak. Silakan dijawab masing-masing soalnya ya. Nggak ada diskusi, ini pengetahuan kalian masing-masing. Silakan dijawab sebanyak 5 soal, bisa ya. Ini bagikan ya nak. Oke. Bagi nak. Iya, apa? Lilin mencair tidak apa? Apa lilin mencair? Perubahan fisika. 3, 4. Jawab ya. Oke. Kalian udah belum? Ya, nanti dikumpul ke Umi ya. Ada yang kurang? Nah. Kurang pulpen dong ini. Iya. Ya, silakan dijawab soal evaluasinya ya. Ya, jadi dari ciri-cirinya dia nggak ada perubahan warna setelah dipanaskan, diperoleh zat asal sama, hanya terjadi sementara. Itu termasuk perubahan fisika atau kimia? Tidak terjadi perubahan warna. Udah? Ya, tunggu ya.
Satu habis.
Jadi sampai di sini dulu akhir pembelajaran.